Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Tiada sikap terbaik sebagai hamba Allah yang beriman, yang sedang ditarbiyah oleh Allah melalui saum di bulan Ramadan ini, kecuali sikap sifat takwa selalu menyertainya, dimanapun, kapanpun, dan bagaimanapun. Jamaah Jumat rahimakumullah. Ad-dunya muddah. Dunia ini sebentar. Wa nahnu daqa'iq, dan kita hidup dalam hitungan detik. Dan kita punya batas waktu yang ditentukan oleh Allah. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idznillahi kitaban muajjala. Setiap jiwa dari semua makhluknya telah ditentukan jadwal ajal mastur, dan itu dirahasiakan oleh Allah. Yang pasti kullu nafsin dha'iqatul maut. Dan kita akan hidup di akhirat nanti panjang tanpa batasan waktu, selama-lamanya. Wa inna daral akhirah lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Sesungguhnya kehidupan akhirat itulah sebenar-benarnya kehidupan, seandainya mereka mengetahui. Bersyukur diberi iman oleh Allah. Kita beriman kepada Allah. Kita beriman kepada hari akhirat. Allah ingin melalui saum Ramadan ini kita menjadi hamba Allah yang selamat di akhirat, dimulai dari selamatnya kita di dunia ini. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Barang siapa yang dibebaskan dari siksa neraka jahanam dan dimasukkan ke dalam surga, faz, merekalah hamba Allah yang menang. Siapa yang faz? Siapa yang menang sukses dunia akhirat itu? Allah tegaskan dalam ayat berikutnya, faqad fazal muttaqun, mereka yang bertakwa kepada Allah. Target Ramadan jelas, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi hamba yang bertakwa. Disinilah rahasia rahmat Allah dalam setiap syariatnya, dalam setiap sunnah nabinya. Allah ingin hambanya menjadi hamba yang bertakwa. Takwa melahirkan keistiqomahan, kenikmatan taat di jalannya. Dunia sebentar ini bagi hamba yang beriman wadah untuk takwa. Lalu selama-lamanya ia akan mengetam dari buah ketaatannya kepada Allah, al-jannah, hadiah dari keridhaan rahmat ampunannya kepada hamba yang bertakwa. Karena itulah dalam surah Al-Baqarah ayat 183, 184, 185, 186, 187 bicara Ramadan full dengan amal ibadah. 24 jam, maksimal 30 hari di bulan Ramadan, ditarbiyah kita dengan ibadah, amal saleh, siang malam, digembleng agar menjadi hamba yang bertakwa. Allah ingin kita selamat dunia akhirat. 10 amal ibadah istimewa selama di bulan Ramadan. Al-Baqarah 183, saum, puasa. Dari semua yang istimewa, inilah yang utama, inilah yang pertama, saum. Sebulan penuh kita dipuasakan oleh Allah. Imsak jasmani, imsak rohani, ju'ul jasad, ghadaur roh. Jasad kita dipuasakan, tapi roh kita diberi makan. Lapar haus, tapi rohani kenyang. Saat puasa
terjadilah proses perohanian jasmani, revitalisasi rohani terhadap jasmani. Di luar Ramadan, jasmani kita menjadi imam, nafsu kita menjadi imam. Saat masuk Ramadan berbalik, nafsu jasmani menjadi makmum, rohani menjadi imam. Ternyata Allah ingin mengajarkan pada kita kekuatan inti itu adalah harusnya iman, harusnya roh, bukan jasmani yang bersifat hewaniah. Targetnya hanya perut dan di bawah perut. Perut materialisme, di bawah perut hedonisme, serakah, bahil, culas, jahat, zolim, maksiat, hanya karena perut dan di bawah perut. Ketika Rasul SAW ditanya, apa yang paling banyak menyebabkan masuk neraka jahanam? Rasulullah SAW menjawab, al-falmu wal farju. Mulut alias perut dan kemaluan. Karena itulah imsak, tahan, jaga dari pengendalian yang halal. Halal saja dikendalikan, apalagi yang haram. Kalau sudah halal bisa terkendali, apalagi haram. Alangkah kuatnya rem orang beriman. Selalu perhitungannya adalah ridho Allah. Allah yang menatap, Allah yang mendengar. Perhitungannya adalah akhirat. In asaitu rabbi inni akhafu adzaba yaumin adzim. Kalau aku bermaksiat, di mana Allah? Kalau aku berbuat zalim, bagaimana keadaanku di akhirat? Karena itu yang Allah hendaki adalah puasa lahir dan batin. Rasulullah sudah mengingatkan, kamin saimin laisa lahu min siyami ilal ju'al atas. Betapa banyak mereka yang berpuasa tidak mendapatkan nilai puasanya kecuali lapar dan haus. Mayoritas, sebagian besar mereka yang berpuasa hanya dapat lapar dan hausnya, tidak mendapatkan nilai. Padahal nilai puasa sangat istimewa dari semua ibadah, hatta jihad sekalipun, karena hanya Allah yang menilainya. As-sawmu li wa ana a'tazi bihi. Karena itu berikan yang terbaik, karena Allah tahu isi hati kita, Allah tahu perbuatan kita. Do the best. Imalu fasyarallahu amalakum. Kau akan mendapatkan nilai yang terbaik. Yang kedua, fidyah, ta'am, miskin. Ternyata lapar haus tidak nyaman. Kepekaan sosial hadir. Sayangilah mereka yang papa. Tanda di antara tanda saum diterima, ibadah diterima, adalah kepekaan sosial. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lalu ia menebarkan salam kanan, salam kiri. Seorang yang merendahkan dirinya di hadapan Allah, buahnya dia rendah hati. Sampai Rasul mengajarkan doa, Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubal masakin. Ya Rabb, jadikanlah hamba mencintai kebaikan, perbaikan, dan berikan kepada hamba semangat menjauhi kemungkaran, dan ajarkan kepada hamba untuk mencintai fakir miskin, para duafa, orang-orang yang tertindas. Ketika ditanya, ya Rasul, apa ciri utama seorang mukmin? Ar-Ra'fu, belas kasih. Allah punya sifat dominan Ar-Rahman Ar-Rahim. Maka siapapun yang dekat dengan Allah, Allah percikan sifat rahmatnya. Karena itu dianggap dusta seorang yang mengaku beragama tapi bakhil, sholat, puasa, haji, tapi tidak peduli dengan fakir miskin, yatim piatu, dusta. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Mau tahu enggak kamu siapa pendusta agama? Subhanallah. Puasa mengajarkan kita kepedulian pada mereka yang papa. Disitulah maunah penilaian Allah kepada hambanya. Kapan Allah menolong kita? Kapan kita menolong saudara kita? Wallah fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhihi. Allah menolong hambanya selama hamba itu menolong saudaranya. Yang ketiga, tatawwu,
Faman tatawwa khairan fahuwa khairul lah. Hidup di bulan Ramadan, amaliyah sunnah, terutama taraweh. Man qama ramadana imana wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Setelah siang kita berpuasa, kemudian malam kita taraweh, tubuh ini bergerak minimal 8 rakaat dengan 3 witir, 23. Subhanallah, tahajudnya 8 rakaat, 2. Semua nilai sunnah sangat utama, mengundang rahmat ampunan Allah. Tubuh sudah siang hari lapar haus, habis isya digerakkan lagi, qiyam berdiri, ruku, i'tidal, sujud, berdiri, ruku, i'tidal, sujud, berdiri, ruku, i'tidal, sujud. Terhitung 104 kali sujud setiap hari di bulan Ramadan. Apa enggak rontok dosa-dosa kita? Betapa sayangnya Allah kepada hamba yang berpuasa, hamba yang taraweh. Ketika Sauban bertanya dengan derayan air mata, "Ya Rasulullah, aku selalu ingin bersamamu, aku tidak ingin berpisah denganmu. Tidak ada yang membuat aku sedih kecuali meninggalkan karena keperluanku tentang dunia ini. Karena keperluanku kepada keluargaku. Aku selalu ingin bersama engkau ya Rasulullah. Aku ingin di akhirat bersama engkau ya Rasulullah." Apa jawab Rasulullah? "Sauban, sama aku juga tidak ingin berpisah dengan engkau." Maka tolonglah Sauban, tolonglah Sauban, agar engkau bersamaku di akhirat nanti. Banyak-banyaklah sujud. Allahu Akbar, walillahil. Banyak-banyaklah sujud, tanda orang itu menghinakan diri, tanda ia mengenal Allah, tanda kuat imannya, dan buahnya pasti dia rendah hati. Ada asar sujud, bekas-bekas sujud. Bekas-bekas sujud yang nyata adalah al-akhlaq al-karimah. Kemudian yang keempat, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan, bulan Al-Quran. Allah Al-Karim, Maha Mulia. Allah turunkan kalam yang mulia, Al-Quran. Innahu laquranun karim. Dalam surah Al-Waqiah, sesungguhnya Al-Quran bacaan yang mulia, diturunkan melewati malaikat Jibril. Malaikat Jibril menjadi mulia, Sayyidul Malaika, turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi mulia, Sayyidul Anbiya, rajanya para nabi, diturunkan di bulan Ramadan. Ramadan menjadi mulia, Sayyidul Suhur, diturunkan malam hari, malam itu menjadi mulia, Lailatul Qadar. Karena itu nilai kita tergantung bagaimana sikap kita kepada Al-Quran. Innallaha yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yadhu bil akharin. Allah mengangkat, menghinakan derajat suatu kaum bagaimana sikap mereka kepada Al-Quran. Seorang yang hidup dalam Al-Quran, ma'al karamil bararah, dia bersama para malaikat yang mulia. Dengarkan, seorang yang mahir dalam Al-Quran, ma'al karamil bararah, para malaikat mendampinginya. Bayinati minal huda wal furqan. Amal berikutnya, belajar memahami secara utuh Al-Quran dan Sunnah. Hadirilah majelis ilmu, majelis zikir di bulan Ramadan ini. Kemudian, walitukabbirullah ala ma hadakum. Banyak-banyak zikir, banyak-banyak sholawat. Jadikan dunia ini majelis zikir. Setiap helaan nafas zikir, sebentar-sebentar istighfar, diiringi sholawat. Ketahuilah, hamba Allah yang paling beruntung di dunia ini, yang terjaga zikirnya, paling beruntung di dunia. Saat meninggal ia berzikir menyebut nama Allah, paling terang alam kuburnya mereka yang banyak zikir. Dan di akhirat paling beruntung
Ketika dibuka catatan amalnya, banyaknya istighfar kepada Allah. Kemudian doa. Doa di bulan Ramadan siang malam sangat mustajab. Doa shaim mustajab. Doa hamba yang berpuasa mustajab. Doa qaim mustajab. Mereka yang salat doanya mustajab. Doa qari'il Quran mustajab. Yang membaca Quran mustajab. Doa orang bersedekah mustajab. Doa orang yang mengaji mustajab. Allahu Akbar. Perhatikan Al-Quran. Fidyah, saum, zikir, bayinati minal huda. Lebih dahulu baru doa. Al-Baqarah 186. Artinya hamba Allah yang berpuasa, yang sayang fakir miskin, yang senang dengan amalan sunnah, yang membaca Quran, yang duduk ngaji, yang banyak berzikir, lalu berdoa, doanya mustajab. Karena segala syariat Allah, segala sunnah Nabi adalah tangga mendekatkan diri kepada Allah. Karena dia dekat, lalu dia berdoa, doanya mustajab. Dengarkan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Aku dekat dengan hambaku. Yang puasa itu, yang baca Quran itu, yang zikir itu, yang sayang fakir miskin, yatim piatu itu, yang duduk di majelismu, di majelis zikir itu, aku sayang. Berdoalah. Pasti Allah ijabah. Fa inni qarib ujibu da'watad da'i dara'an fal yastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Kemudian menjaga keutuhan rumah tangga. Dan tidak diterima pahala kita kalau kita dendam, terutama dengan keluarga, orang tua, mertua, kakak adik, anak, saudara. Jangan ada pernah musuh dalam keluarga. Kemudian yang ke-9, antum aqifuna fil masajid. Gerakan tubuh untuk selalu berjamaah di masjid. Dan itikaf, banyak-banyak itikaf untuk meraih kemuliaan di hadapan Allah. Dan yang terakhir, watilka hududullah. Teruslah belajar semua syariat Allah, semua sunnah Nabi, karena kebahagiaan ada di situ. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bihi minal ayati wa dzikril hakim. Astaghfirullahaladzim li walakum walisairil muslimin wal muslimat wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.